Oke, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Oke, bagaimana tadi di perjalanannya? Apakah lancar? Alhamdulillah lancar. Oke, baik. Nah, baik. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih banyak karena pada kesempatan kali ini Anda sudah menyempatkan hadir ya pada pertemuan kali ini. Oke, baik. Di sini saya sudah menyiapkan 2 kursi. Anda boleh memilih di antara 2 kursi ini untuk duduk di mana supaya nanti ketika sesi konseling berjalan itu merasa nyaman. Di sini aja. Oke, silakan boleh duduk. Nah, saya boleh duduk di sini ya. Iya. Oke. Baik. Nah, saya sudah menerima intake inform dari Anda yang sudah diisi. Nah, apakah saya boleh tahu yang mengisinya apakah Anda sendiri atau dibantu dengan? Benar, saya sendiri. Saya, oke, Anda sendiri. Nah, apakah saya boleh tahu apakah Anda melaksanakan konseling ini itu sebelumnya pernah konseling atau ini yang pertama kalinya? Sebelumnya kali pernah konseling waktu SMA ya, untuk ke perguruan tinggi negeri. Jadi konseling ke BK. Oh ya, oke. Nah, sebelum kita lanjut ke sesi konseling selanjutnya, di sini saya sudah menyiapkan kamera ya. Apakah selama sesi konseling berjalan saya boleh merekamnya? Oleh. Oke. Nah, sebelumnya kalau saya boleh tahu apakah siapa saja yang boleh mengetahui tentang permasalahan yang akan dibahas ini? Apakah hanya Anda sendiri atau orang tua atau siapa? Paling hanya yang diri sendiri sama orang tua aja. Soalnya apapun, kalau misalnya ada permasalahan apapun, pasti aku cerita ke orang tua. Oke, pasti terbuka ya sama orang tua. Oke, Banget. baik. Oke. Nah, oke, di sesi konseling ini dari yang saya sudah baca di intake inform ya. Nah, masalah apa yang paling Anda ingin bahas di sesi konseling kali ini? Paling untuk memanage waktu ya, karena sekarang kan lagi banyak tugas makalah apalagi. Oke. Dan di deadline-nya tuh rata-rata seminggu gitu. Sedangkan tugas lain juga masih banyak. Nah, jadi gimana sih cara manage waktu dengan baik gitu? Oke. Nah, sebelum kita lanjut ya, nah, bisakah Anda ceritakan jadi hal apa saja gitu yang menjadi masalah bagi diri Anda itu sekarang? Jadi gini kan, kalau misalkan banyak tugas nih bikin makalah, pasti sampai gadang terus kan. Nah, yang bikin saya tuh kurangnya waktu untuk istirahat, tidur. Jadi kurang terganggu lah waktu tidurnya, karena emang suka tidurnya tuh jadi sekarang berantakan, jam 1, jam 2 itu baru tidur, karena ya itu ngerjain tugas-tugas makalah yang kayak gitu banyak. Jadi Anda merasa capek, Iya. merasa lelah juga akan masalah yang sekarang sedang dihadapi ya, khususnya adanya waktu-waktu yang seperti waktu untuk nugas, Iya. waktu untuk hal lainnya yang sulit untuk Anda atur gitu kan. Iya. Baik. Nah, kalau bisa diceritakan kembali rasa lelah dan capek seperti apa sih yang sekarang Anda alami itu? Maksudnya gimana? Iya, jadi Anda kan tadi merasa lelah. Nah, kalau boleh bisa diceritakan kembali itu lelah seperti apa yang sekarang Anda rasakan itu, yang sering Anda rasakan. Lelahnya yang seperti apa? Ya itu kurang tidur. Kurang Jadi tidur. ngantuk. Jadi- Waktu di kelas tuh jadi kadang ngantuk karena kurang iya. tidur gitu. Terganggu waktu tidur. Jadi waktu istirahat Anda terganggu Iya. ya karena tadi susahnya untuk mengatur waktu Anda ya. Oke. Baik.
Terus ketambahkan saya juga rumahnya jauh kan, jadi 1 jam lah perjalanan ke sini, 50 menit lah, 50 menit. Dan emang merasa capek gitu, capek banget. Jadi Anda merasa capek karena ya jarak dari rumah ke Iya. kampus juga ya lumayan cukup jauh ya begitu. Iya. Oke. Nah. Oke, baik. Di sini menurut Anda ya, Anda itu merasa capek. Nah, capeknya itu apakah hanya capek ketika tertidur di kelas menjadi suka ngantuk gitu, ingin tidur di kelas, ataupun ada hal yang lainnya? Enggak kok, cuma itu aja. Cuma Nggak ada masalah lain, insya Allah aman. jadi cuma tertidur ya, Iya. ya jadi suka tidur di kelas merasa Merasa ngantuk gitu. ngantuk. Oke. Nah, bagaimana reaksi emosional Anda ketika mengingat tentang Anda itu merasa sedang malas gitu. Jadi apa yang Anda rasakan ketika Anda itu sedang merasa tiba-tiba malas gitu, tiba-tiba kayak di kelas itu ngantuk gitu. Nah, apa yang Anda rasakan mengenai akan hal itu? Contohnya? Ya, jadi ketika Anda sedang mengantuk, Anda sedang merasa capek ya. Nah, apa yang Anda pikirkan lah gitu dari yang Anda alami itu? Yang berada di pikiran Anda itu seperti apa? Ya kaget, karena kan waktu SMA nggak secapek ini ya. Ya. Terus sekarang ya wajar sih karena masih maba juga. Ternyata di dunia perkuliahan tuh gini gitu rasanya. Culture shock lah. Ya. Culture shocknya di tugas-tugas yang emang banyak juga. Apakah ada efek lain dari selain merasa sering ngantuk di kelas gitu, terus merasa malas mengerjakan tugas? Nah, selain itu apakah ada efek lain dari adanya rasa malas yang Anda alami? Enggak. Cukup hanya mungkin merasa sering mengantuk di kelas, jadi terganggu lah ya. Apakah Anda merasa kesulitan untuk merubah hal tersebut? Sebenarnya nggak sulit-sulit banget ya, asal pintar-pintar manage waktunya aja. Ya. Cuma ya adalah sedikit. Ada rasa sulit gitu Iya. ya. Nah, Tapi pelan-pelan aku juga pengen berubah gitu kan, sekarang udah emang waktunya udah di dunia perkuliahan gitu, baru Iya. SMA lagi harus bisa lah berubah gitu. Tapi ya pelan-pelan. baik. Nah, dari sisi konseling ini apa yang Anda harapkan ke depannya? Dengan Anda mengikuti konseling kali ini itu harapan-harapan apa aja sih yang Anda harapkan gitu ke depannya? Anda ingin menjadi apa? Anda ingin seperti apa? Ya semoga bisa aja kayak lebih pintar-pintar manage waktunya, itu aja sih. Jadi gimana sih cara biar waktu kita tuh tertata dengan rapi gitu, nggak berantakan. Oke, jadi Anda itu lebih ingin bisa mengatur waktu Iya. gitu kan ya. Oke. Nah, seberapa dari skala 1 sampai 10 ya. Nah, ada di angka berapa rasa kepercayaan diri Anda itu bisa gitu akan berubah menjadi lebih baik dari skala 1 sampai 10? 8, insya Allah aku bisa. Oke. Aku harus yakin sampai dengan Berarti lumayan tinggi ya rasa percaya diri Anda. Oke. Di sini saya merasa kagum dengan kepercayaan diri Anda, akan perubahan diri Anda yang cukup tinggi gitu ya, kepercayaan diri Anda tersendiri gitu. Jadi
ingin melakukan suatu perubahan itu memang harus didorong dari rasa percaya diri juga. Jadi kalau kita misalkan sekarang kita ingin berubah, kita ingin berubah lebih positif dan ya dari sebelumnya gitu, jika dari kita sendiri kita merasa kurang percaya diri, bahkan kita kekurangan motivasi juga, itu akan cukup sulit ya untuk diri kita sendiri. Baik. Nah, bagaimana Anda menghadapi perasaan lelah dan perasaan capek seperti ini? Ketika Anda capek, sedang merasa capek karena akan tugas-tugas yang sekarang sedang menumpuk gitu kan misalkan. Nah, bagaimana Anda menghadapi perasaan capek itu? Awalnya kan emang kadang namanya juga cewek pasti ada bad moodnya. Yeah. Bad mood, tapi kalau misalkan di tempat umum harus bisa ngontrol diri juga gitu. Kalau jangan nunjukin lah ke yang lain deh, kita lagi capek, lagi emang banyak apa ya pikirannya tuh emang lagi capek gitu. Happy aja, terlihat happy aja. Jadi Anda tidak ingin orang lain juga melihat gitu, bahwa tidak ingin menampilkan bahwa diri Anda itu sedang merasa capek kepada orang lain. Oke, bagus. Oke. Dengan sikap Anda dan prinsip Anda yang seperti itu menunjukkan bahwa rasa ingin berubah Anda itu emang benar-benar tinggi gitu kan. Dan di sini ya saya cukup merasa bahwa Anda itu ya bukan ada di skala yang rendah gitu dalam ingin melakukan perubahan, itu tidak terlalu sulit lah gitu. Jadi insya Allah kedepannya dengan rasa percaya diri Anda akan bisa berubah menjadi lebih positif lagi ya, menjadi lebih semangat lagi dan lebih bisa mengatur waktu ya, itu intinya. Nah, menurut Anda apa sih tantangan terbesar dalam melakukan perubahan ini? Ketika Anda itu ingin merasa lebih semangat, ketika capek tiba-tiba ya Anda itu ingin berubah gitu kan, ingin jadi lebih semangat lagi, ingin menghilangkan rasa capek tersebut. Ya pastinya motivasi dari keluarga juga teman sekitar. Oke. Jadi dengan adanya motivasi ya. Iya. Nah, motivasi dari siapa saja sih yang menurut Anda itu memang sangat berharga dalam proses perubahan ini? Orang tua dan teman-teman yang dekat aja. Nah, adanya orang tua dan teman dekat ya. Iya. Sahabat-sahabat mungkin seperti itu. Karena kalau misalkan teman-teman dekatnya yang toksik lah namanya. Iya, toksik. Jadi ke kita juga kan malasnya kurang semangat lah gitu. Kalau misalkan teman-temannya tetap support ya ngedukung banget lah gitu, akunya juga jadi semangat gitu. Ya baik. Karena kan awalnya juga boleh cerita. Ya boleh, silakan deh. Awalnya kan aku pengen di negeri ya, karena ketolak itu. Nah terus awal tuh sering nangis aku awalnya nggak mau gitu kuliah di swasta. Tapi dengan adanya mereka, dengan adanya teman-teman tuh selalu support gimana pun aku, pokoknya lagi posisi aku kayak gimana pun mereka tetap selalu support. Makanya itu yang bikin aku betah gitu di sini sekarang. Jadi awalnya Anda itu tidak ada niatan dan tidak ada harapan masuk ke kampus swasta gitu kan. Inginnya itu masuknya ke negeri, tapi dikarenakan karena mungkin ya sudah takdirnya harus di swasta gitu kan, jadi ya harus di swasta. Tapi dengan adanya support dari teman-teman, support dari orang tua juga ya, Anda sekarang bisa betah gitu di kampus swasta itu. Baik. Baik, di sini kita akan maju ke tahap planning ya. Kita akan juga tahap planning. Jadi ada yang saya ingin tanyakan perihal apa saja sih yang sudah Anda coba lakukan untuk melakukan perubahan ini, yang sebelumnya sudah dilakukan gitu. Jadi Anda itu sudah melakukan apa saja, supaya sudah mencoba berusaha bagaimana gitu untuk ya melakukan perubahan supaya tidak selalu merasa malas, tidak selalu merasa capek gitu. Ya pasti awalnya harus dipaksain, nanti juga lama-lama terbiasa. Yang awalnya kan misal bangun nih
susah banget buat bangun karena emang kan jam waktu tidurnya ini ya kurang. Cuma kalau dipaksain ya lama-lama juga terbiasa kok. Iya. Jadi insya Allah berubah. Nah, baik. Jawaban Anda cukup sangat memuaskan ya bagi saya, karena ya memang karena itu, karena ketika seseorang ingin melakukan perubahan itu ya kita itu harus didorong dari ya kepercayaan diri sendiri, gitu yang pertama. Dan kita juga harus benar-benar dengan niat yang benar gitu. Kita ingin berubah menjadi lebih positif dan niat kita juga harus benar. Kita juga harus punya semangat, kita juga harus memikirkan orang-orang yang sudah memotivasi kita, seperti tadi orang tua dan sahabat-sahabat dan rekan-rekan yang selalu mensupport gitu kan, yang selalu memotivasi kan. Kita juga harus ingat ke sana gitu. Nah, menurut Anda sendiri, nah apa yang Anda bisa lakukan gitu, yang Anda akan lakukan ketika Anda suatu hari itu merasa malas, ketika Anda sudah berhasil untuk berubah menjadi lebih baik, sudah cukup tidak sering lah ya merasa malas, merasa capek, tapi tiba-tiba Anda itu merasa capek suatu hari, apa yang Anda lakukan, yang akan Anda lakukan di situ? Harus ingat lagi kayak yang awal kan aku udah berubah nih, masa harus tiba-tiba jadi down lagi. Jadi ayolah semangat lagi itu. Biar makin semangat. Ya, jadi harus tetap ingat tujuan kita ya, tujuan awal kita. Iya. Tujuan awal kita itu kita itu ingin berubah, kita itu ingin ya tidak ingin kejadian hal-hal negatif yang sudah pernah dirasakan itu terulang gitu kan. Ya, baik. Nah, selain dari adanya motivasi dari orang tua dan dari rekan-rekan, ada nggak sih kayak dukungan khusus dari siapa gitu dalam memotivasi proses perubahan pada diri Anda? Enggak sih. Jadi cukup cukup orang tua saja dan rekan. Oke. Baik. Apalagi kalau misalnya kita terbuka ya sama orang tua, pasti cukup lah dengan orang tua juga. Orang tua doang juga udah cukup banget. Iya. Jadi orang tua itu tetap menjadi nomor satu ya. Iya. Ya, orang tua itu yang selalu ada mensupport kita ya, memotivasi kita juga. Dengan adanya dukungan dari mereka, dan itu juga sudah menjadi support yang benar-benar support gitu bagi diri kita sendiri, asalkan kitanya memang ya harus konsisten dalam melakukan perubahan tersebut. Nah, dari skala 1 sampai 10 ya, setelah melakukan konseling kali ini, dari skala 1 sampai 10 ada di angka berapa tingkat kepercayaan diri Anda merasa meningkat? 8. Tetap di 8. Oke, masih tetap di 8. Iya. Oke. Ya, mudah-mudahan kedepannya setelah konseling kali ini ya bisa lebih ada perkembangan, bisa lebih ada ya perubahan lah, yang tadinya sekarang misalkan 8, jadi di konseling sesi selanjutnya bisa jadi 10 gitu kan ya. Oke, jadi dapat disimpulkan di sini Anda itu sering merasa capek, sering merasa lelah juga karena kurangnya waktu istirahat gitu kan, karena sulit juga untuk mengatur waktu ya, untuk manage waktu. Nah, baik. Di sini tadi kan sudah Anda sebutkan Anda itu ingin berubah, Anda itu ingin menghilangkan rasa capek dan rasa lelah, rasa malas juga gitu. Anda juga tadi sudah menyebutkan bahwa Anda dengan percaya diri berada di skala angka 8 yang cukup tinggi ya bagi saya. Ya, itu lumayan lah untuk melakukan perubahan. Nah, di sini saya harapkan ya bisa berubah lah, itu ke depannya Anda itu bisa berubah menjadi lebih positif lagi, bisa berubah menjadi lebih baik lagi ya dari yang sebelum-sebelumnya. Mungkin seperti itu. Nah, baik. Mungkin sesi konseling kali ini saya cukup sampai di sini ya. Insya Allah
kira-kiranya untuk pertemuan sesi konseling selanjutnya bisa dilaksanakan pada hari apa atau pertemuan minggu keberapa? Paling setelah ini ya UTS aja. Setelah UTS? Iya. Minggu Berarti depan UTS. minggu depan UTS, berarti minggu depannya lagi. Iya. Oke gitu. Berarti sesi konseling kali ini kita cukupkan sekian ya. Kita akan bertemu lagi di sesi konseling selanjutnya, berarti pada minggu yang selanjutnya. Iya. Minggu besoknya lagi. Iya. Gitu. Oke baik. Mudah-mudahan ada manfaatnya ya dari konseling kali ini. Saya ucapkan terima kasih kembali sudah menyempatkan waktunya dan udah hadir ya dalam konseling kali ini. Baik, mungkin saya tutup saja dengan ya doa. Mungkin sekarang kita bisa berdoa masing-masing saja ya. Masing-masing. Sudah selesai. Oke. Mungkin sesi konseling sudah saya akan tutup saja ya. Terima kasih atas waktunya dan mohon maaf apabila ada rasa kurang dalam saya menyampaikan motivasi, menyampaikan sesuatu yang mungkin itu lumayan untuk bagi diri Anda itu meningkatkan rasa kepercayaan diri yang tadi Anda ingin rubah gitu ya. Oke. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, A. Ya, sama-sama.